Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Ada beberapa benda yang pernah ditemukan di dalam dubur manusia. Antara lain ada terong, botol deodoran, botol minuman yang terbuat dari beling, dan juga handphone. Benda-benda tersebut sengaja, sekali lagi saya sebutkan, sengaja dimasukkan melalui dubur dengan tujuan eksplorasi seksual. Tentu aja, hal tersebut nggak boleh dilakukan karena bisa membahayakan nyawa. Ada satu kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang gara-gara orang tersebut masukkan boneka mainan ke dalam dubur. Penasaran dengan kasus ini? Ikuti penjelasan saya dan jadikan penjelasan saya ini sebagai pelajaran. Jadi korban ini seorang laki-laki usianya 30 tahun, waktu meninggal ditemukan di sebuah kos-kosan. Menurut keterangan teman-teman kosannya, si korban ini dikenal ramah, tapi dia juga nggak terlalu terbuka dengan teman-teman kosannya. Dia jarang keluar kamar, sekalipun teman-teman ini ketemu dia di entah di ruang makan atau di dapur, ya korban ini cuma menyapa seadanya aja. Tapi hampir ya semua teman kosannya itu nggak ada yang kenal sama si korban ini. Ada yang bilang kalau korban ini sempat bercakap-cakap sama dia, terus korban ini cerita dia tuh kerja freelance, jadi jam kerjanya korban ini nggak nentu. Kadang si korban ini bisa seharian di kamarnya, kok ada kerjaan, itu bener-bener dari pagi sampai malam. Cuma sekali aja keluar untuk ngambil makanan yang dipesan secara online. Nah, sebelum meninggal ini, korban terakhir kali kelihatan meninggalkan kosan ini sore hari. Korban keluar sekitar antara jam 6 sore, dia keluar, dia ambil makanan, terus dia masuk ke dalam kamarnya. Nah, malam harinya itu ada seorang temannya korban itu yang curiga karena dari kamarnya korban ada kecium bau kayak bau daging terbakar. Nah, karena takut ada apa-apa, dia ketok-ketoklah pintu kamarnya korban, dia dipanggil. Mas masih bangun mas, kok ada bau kebakar? Tapi waktu itu nggak ada jawaban. Saking khawatir temennya ini, mikirnya kan waduh ini kalau misalkan ada benda terbakar atau gimana bisa-bisa tuh kos ini kebakaran. Temennya ini coba ngintip dari lubang ventilasi yang ada di atas pintu kamarnya korban itu. Dia cek di situ, dia lihat dan dia kaget karena yang dia lihat di situ si korban ini dalam posisi telungkup di lantai kamarnya, nggak pakai pakaian dan itu nggak bergerak-gerak. Nah, teman korban ini minta tolong ke penjaga kos, dia bilang itu di kamar sekian tuh ada yang kayaknya ada yang kenapa-kenapa deh. Saya lihat dari ventilasinya itu dia tuh kayak kebaring, nggak gerak dan nggak pakai pakaian. Terus dari dalam kamarnya itu ada bau kayak daging kebakar. Akhirnya dibantu penjaga kos dan beberapa petugas keamanan yang dipanggil dari pos satpam dekat situ. Mereka mendobrak pintu kamarnya si korban ini. Waktu dibuka, dilihat saat itu korban tuh sudah dalam keadaan kaku badannya, di bagian leher, dada, sama perutnya itu kelilit kayak semacam plastik gulungan yang biasa dipakai buat nutupin piring makanan itu. Nah, di samping badannya korban itu ada kayak alat yang waktu diperhatikan itu ternyata alat terapi pijat listrik dan itu masih dalam keadaan menyala. Mereka duga jangan-jangan kok ngeliat keadaannya aneh gini, si korban ini jangan sakit. Terus dia coba terapi alternatif sendiri dan gara-gara itu korban meninggal dunia. Nah, kemudian mereka panggil pihak yang berwenang datang memeriksa badannya korban. Karena ini kematian nggak wajar, korban ini harus diotopsi. Nah, jasad korban ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, sementara jasadnya korban ini dibawa ke rumah sakit, pihak yang berwenang melakukan olah TKP. Nah, saat itu mulailah mereka mendapat titik terang tentang apa yang kira-kira terjadi sama si korban ini. Dan makin lama dicek itu semakin di luar nalar. Karena petunjuk mengenai kehidupan pribadinya korban yang gak ketahuan dari teman-teman kosannya ini itu akhirnya kelihatan dari laptop dan juga handphonenya. Dari riwayat pencarian, riwayat obrolan, dan intinya dari jejak digital yang pasti tidak akan pernah berbohong. Nah, jadi si korban ini memang gak punya banyak teman itu di kos-kosannya atau di kehidupan nyata. Tapi di media sosialnya itu korban punya semacam circle pertemanan. Di situ kelihatan sekali mereka banyak mengobrol, mereka ngobrol lepas banget dan kelihatan banget kok si korban ini tuh ngerasa lebih pede, lebih nyaman berteman dengan orang-orang di dunia maya ketimbang di kehidupan nyata.
Obrolan korban sama teman-temannya ini awalnya sih wajar-wajar aja. Mereka cerita tentang hobi, keseharian, terus juga tentang hal ini itu, rencana buat ketemu. Tapi makin lama mereka makin dekat dan kelihatan kalau obrolan ini mulai mengarah ke topik yang lebih sensitif, yaitu kehidupan seksual. Nah, teman-temannya korban ini mulai cerita nih, aku tuh sudah punya body count atau sudah meniduri sekian banyak orang. Rata-rata memang temannya korban ini sudah pernah melakukan hubungan seksual. Waktu korban ini ditanya, kalau kamu body count kamu berapa? Nah, si korban ini ngaku, kalau aku tuh belum pernah melakukan hubungan seksual. Aku itu masih perjaka, kata si korban di situ. Nah, pada saat ini obrolannya sempat bikin beberapa temennya korban ini kayak ngetawain si korbannya terus nyindir-nyindir. Iyalah, kamu kan anaknya alim, kamu tuh baik. Nah, si korban ini bilang, ya aku bukan apa-apa, aku tuh takut. Sebenarnya sih aku penasaran, pengen nyoba ya mungkin berhubungan sama perempuan gitu atau juga open BO atau apalah gitu. Tapi aku tuh takut nanti aku malah jadi ketularan penyakit menular seksual. Terus si korban ini dengan terbukanya dia ngaku ke teman-teman circle-nya ini kalau untuk melampiaskan misalkan dia ada hasrat seksual itu dia mulai ngerasa ingin berhubungan badan, dia melampiaskannya dengan cara masturbasi atau merangsang diri sendiri untuk mendapatkan kepuasan seksual. Nah, saat ini nih ada salah satu temannya korban, laki-laki juga, dia cerita, oh sama, aku tuh juga sebenarnya itu jarang kok yang namanya aku yang dibilang bungkus perempuan atau berhubungan bebas dengan perempuan lain tuh aku jarang kok. Aku juga lebih sering ya kayak kamu juga, aku masturbasi juga. Nah, kamu udah sejauh mana nih eksplorasi seksual kamu? Dan si temennya korban ini tanpa sungkan-sungkan dia membagikan pengalamannya saat yang sedang melakukan eksplorasi seksual sendirian. Dia bilang aku tuh bermasturbasi dan menggunakan ini, tekniknya seperti ini. Terus dengan bangganya temennya korban ini bilang, kamu tahu nggak kita ini sebagai laki-laki bisa juga kok mendapatkan kepuasan seksual tanpa harus ada partner. Nggak harus kita cari perempuan di mana-mana, apalagi sampai nyewa perempuan. Asalkan kita tahu tekniknya nih, kita berani eksplorasi tubuh kita bisa mendapatkan kepuasan seksual yang luar biasa. Korbannya penasaran, maksudnya gimana? Akhirnya sama si temannya korban ini dikasih tahu lah nih, teknik bagaimana seorang laki-laki itu bisa mendapatkan kepuasan seksual dengan cara yang agak nggak wajar. Yang korban nggak tahu inilah awal dari malapetaka yang akan menimpa si korban. Nah, di sini nih temannya korban mulai terbuka nanya, kamu pernah nggak sih nyobain menstimulasi bagian anus kamu dengan cara memasukkan benda ke dalam anus? Waktu di sini di obrolannya korbannya sempat tersinggung, dia marah. Kamu apa-apaan nanya saya seperti itu? Saya ini laki-laki normal, saya tuh heteroseksual. Nah, temannya korban ini bilang, itu sih nggak ada hubungannya sama kamu tuh normal atau enggak. Ini kan bagaimana kita mengeksplorasi ya seksualitas kita. Temennya korban bilang, nah sekarang gini nih, aku itu juga laki-laki heteroseksual, aku itu normal, tapi aku bisa mendapatkan kepuasan kalau aku menstimulasi bagian anusku dengan cara masukkan benda-benda ke dalam situ. Teman korban bilang, oke sekarang gini deh, aku jujur ke kamu, aku itu juga laki-laki heteroseksual, aku tuh normal, aku suka sama perempuan, tapi aku juga bisa mendapatkan kepuasan seksual dengan cara merangsang bagian anusku. Aku biasa masukin benda, ya entah, ya kayak semacam penis buatan atau benda-benda lain ke dalam anus dan aku bisa merasakan kepuasan yang ya aku nggak pernah duga sebelumnya lah, luar biasa banget pokoknya. Diyakinkan si korban ini kalau aktivitas itu tuh nggak bahaya kok, asalkan kita hati-hati, kita pilih-pilih juga nih benda apa yang kita masukkan ke situ dan juga jangan lupa pakai ya pengaman atau bisa kita kenal dengan kondom. Nah, si teman korban ini bilang, gak ada yang ngaku, jujur aja nih, aku tuh agak-agak canggung, agak-agak nyaman mendiskusikan ini ke kamu. Kamu kasih ini aja dah, ada satu link tentang artikel situs porno untuk khusus laki-laki. Dan saat pihak yang berwenang itu melihat riwayat pencarian di handphone dan juga di laptopnya korban, yang namanya riwayat pencarian korban itu banyak sekali ada di situs tersebut, situs porno khusus laki-laki tadi. Dan semakin jauh pihak yang berwenang ini melakukan penyidikan ke riwayat pencariannya tadi, ada beberapa anggota mereka yang harus berhenti sejenak karena mereka merasa ngilu dan juga agak-agak jijik.
Karena mereka menemukan ada video laki-laki dan perempuan yang sedang berhubungan badan, tapi cara mereka berhubungan seksual itu sama sekali nggak wajar. Di video itu si laki-laki ini badannya dibungkus dengan plastik gulung, ya kayak plastik bungkus makanan, seperti yang mereka lihat di badannya korban. Dan cara si laki-laki dan perempuan ini berhubungan badan, si perempuan ini pakai semacam ya ikat pinggang yang ada penis buatan itu di bagian depan. Dan saat itu si perempuan ini masukkan penis buatannya itu ke anus si laki-laki. Dan itu ada banyak sekali video yang serupa yang ya semacam itu juga di handphonenya korban. Pihak yang berwenang juga menemukan ada benda-benda lain di kamarnya korban yang agak mencurigakan. Kayak ada botol kosong masih terbungkus kondom, ada penis buatan, juga kondom yang masih dalam satu kotak utuh gitu, gel pelumas, dan juga beberapa alat bantu seksual. Dan hasil pemeriksaan dokter forensik mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada korban. Jadi waktu diperiksa oleh dokter forensik, korbannya dalam keadaan telanjang bulat, dan kayak di TKP tadi yang namanya kaki, perut, dada, dan lehernya itu dililit dengan plastik gulungan yang bisa dipakai untuk membungkus makanan. Dan waktu diperiksa itu ada luka bakar berbentuk bulat di perut bagian bawahnya korban. Dan luka bakarnya itu bahkan ya kulit itu hampir gosong, warnanya abu-abu, dikelilingi ya ada sebagian kulitnya itu yang masih warna merah dan melupas, masih ngelepuh. Ditemukan juga ada bintik perdarahan di dahi, kelopak mata, dan pipinya korban. Dan waktu dilakukan pemeriksaan di bagian anus, dokter forensik ini menemukan kok gambaran anusnya korban ini nggak wajar. Kerutan otot lingkar anusnya itu berkurang dan juga ada memar lecet di sekitar anusnya korban. Keadaan ini biasa ditemukan misalkan ada kekerasan tumpul yang terjadi berulang atau berkali-kali di anusnya korban. Ini nggak mesti misalkan ada benda yang masuk ya. Bisa juga pada beberapa keadaan misalkan korbannya ini punya penyakit yang menyebabkan dia tuh pada saat buang air besar tinjanya itu keras. Nah itu bisa juga kerutan otot lingkar anusnya itu jadi berkurang. Nah, pada saat dokter forensik ini ngelihat di situ, ini kok kayaknya kayak ada semacam benda ya dalam anusnya korban ini. Tapi kok dilihat dari pola yang di anusnya korban ini, di mana luka lecet, juga luka memar di sekitar anusnya, itu ya lebih condong kalau sebenarnya korban ini kemungkinan besar mencari kepuasan seksual dengan memasukkan benda-benda ke dalam anusnya. Ini kelihatan ini lebih mengarah ke kekerasan tumpul dari luar ke dalam. Jadi korban ini kan mencari kepuasan seksual, itu mungkin tujuannya itu menekan bagian prostatnya. Jadi prostat itu adalah satu bagian, itu di sekitar ya alat kelamin di bagian dalam, itu yang memang organ ini banyak sekali sarafnya. Misalkan ditekan itu pasti ya kadang-kadang menimbulkan sensasi ya kayak nyaman, kayak ya puas, dan inilah yang dicari oleh korban. Nah, masih ada kejutan lagi ketika dokter forensik melakukan otopsi terhadap korban. Karena saat itu korban yang mati nggak wajar, pihak yang berwenang minta agar jasad korban diotopsi. Dan waktu diotopsi pada awalnya, waktu rongga dada, rongga kepala, rongga perut, itu nggak ada yang mencurigakan. Organ dalam kayak jantung, paru itu membengkak dan ada bintik-bintik perdarahan. Ini mengarah ke mati lemas. Tapi waktu jantung ini dibuka, kelihatan kok jantung ini tuh ada isi darah sama gumpalan darah. Nah, gumpalan darah ini terbentuk misalkan aliran darah dari jantung ini itu nggak lancar keluarnya. Jadi ya darahnya itu mengumpul di situ, lama-lama dia menggumpal. Nah, ketika ususnya ini diperiksa, dilihat di bagian rongga perut bagian bawah, barulah terbuka apa yang benar-benar terjadi sama si korban ini. Karena saat itu dokter forensik menemukan waktu usus besar ini dibuka, itu ada boneka ya semacam boneka terbentuknya itu dari latex, dari karet latex gitu, lonjong, warnanya hitam, dan ada gambar wajahnya, ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Dan saat diteliti, kayak bukan boneka biasa deh, masa boneka bentuknya dari latex begini? Ternyata itu adalah kondom, ya mungkin ya kondom khusus ya yang memang digambari gambar boneka. Nah, setelah mereka lihat usus bagian bawahnya, mereka menemukan ada satu benda yang kayaknya itu korban yang buat sendiri. Benda itu kayak silinder dari plastik. Di atasnya itu dipasangi ada bola pingpong. Dan bola pingpongnya itu dipasang ke silindernya tadi itu direkatkannya itu pakai lakban. Dan pada saat pemeriksaan darah itu nggak ditemukan adanya alkohol atau zat-zat berbahaya lain dalam tubuhnya korban.
kalau dilihat dari perlukaan di tubuh korban dan juga dari hasil otopsi, diduga kuat korban ini meninggal dunia karena sengatan listrik dari alat pijat elektrik yang dipakai oleh si korban. Karena ya kalau dilihat tadi, alat pijat elektriknya itu kok bisa menimbulkan luka bakar. Dan luka bakarnya itu sesuai dengan luka bakar akibat listrik. Jadi sengatan listrik dari alat pijat elektrik yang dipakai oleh korban ini itu menyebabkan fibrilasi atrial, atau di mana yang namanya jantung itu saking shocknya kena sengatan listrik jadi denyutnya itu jadi nggak beraturan. Denyutnya nggak beraturan dan otomatis darah dalam jantung ini nggak bisa kepompa keluar. Darahnya semakin lama di situ dan itu menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, buktinya tadi waktu jantung dibuka kan ada gumpalan darahnya. Itu buktinya terjadi fibrilasi atrial di jantungnya korban. Tapi tujuannya korban memakai alat pijat elektrik tadi itu bukan untuk terapi seperti dugaan pertama dari teman-temannya korban. Juga dilihat ya dari temuan benda asing di anusnya korban yang sampai masuk ke dalam usus besarnya tadi. Korban menggunakan alat pijat elektrik tadi untuk aktivitas seksual yang tidak wajar. Jadi ternyata hari itu korban tuh ingin melakukan masturbasi menggunakan alat pijat elektrik yang baru saja dia beli. Nah, karena terinspirasi dari beberapa video yang dia lihat, korban ini juga membungkus badannya dengan plastik gulung yang biasa digunakan buat makanan tadi. Di beberapa bagian itu tujuannya tuh supaya korban merasakan kayak diikat dan di sensasi itu kayak gak berdaya. Untuk satu alasan yang menambah kepuasan seksual yang dirasakan oleh korban. Nah, karena bagian ini tuh mirip dengan video porno yang ditemukan oleh pihak yang berwenang tadi. Kemudian korban merekatkan bola pingpong ke silinder yang dari plastik itu pakai lakban. Dia bungkus ya benda yang dia buat sendiri itu dengan menggunakan kondom yang ada wajahnya tadi dan dimasukkan ke dalam anusnya. Nah, sambil itu mungkin untuk menambah kepuasan, korban pakai alat pijat elektrik yang dia taruh di bagian perut bagian bawahnya. Tapi di tengah-tengah itu yang korban gak sangka-sangka tiba-tiba entah karena alat pijat elektriknya ini ya entah karena rusak atau gimana atau error, dia malah kesetrum alat pijat elektriknya ini. Korban langsung tewas seketika. Dan semua ini diketahui oleh pihak yang berwenang dari catatan korban. Ya, memang korban ini mencatat semua hasil eksplorasi seksualnya di jurnal pribadi yang ditemukan di laptopnya si korban ini. Beberapa kali korban ini juga membagikan pengalamannya di situs porno khusus laki-laki, tempat dia mendapatkan ide untuk memuaskan dirinya itu tadi. Dan lagi-lagi, karena terlalu mengikuti hawa nafsu, nyawa jadi melayang sia-sia. Teman-teman, ada perbedaan pendapat tentang masturbasi dari segi medis dan juga dari segi religi. Sebenarnya keinginan masturbasi itu bisa dialihkan dengan mencari kegiatan lain kayak olahraga, melakukan hobi, atau mungkin ya menyibukkan diri dengan pekerjaan. Tujuannya ya agar pikiran dan keinginan itu bisa dicurahkan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Apalagi misalkan kita tahu kalau masturbasi itu bisa membahayakan diri sendiri. Kalau kita tahu satu kebiasaan itu beresiko, jangan malah dinormalisasi. Cari bantuan ke psikolog atau psikiater dan jangan sampai menyesal di kemudian hari. Semoga teman-teman dapat mencari ya kegiatan lebih bermanfaat daripada yang bisa membahayakan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton video saya. Silakan like, share, dan subscribe.